Sarden ABC Tomat, terbuat dari sarden asli dan segarnya tomat pilihan. Bernutrisi lengkap dengan rasa lebih lezat. Favorit nomor 1 anak Indonesia. Sarden ABC Tomat, pilihan lezat, nutrisi lengkap. Pembahasan kali ini tentang studi kasus implementasi halal logistik pada makanan kalengan ikan sarden. Tahukah kamu bahwa kalau kata sarden ini adalah ikan yang diawetkan sampai ikan sarden ini menjadi favorit kita. Sampai mengkonsumsi ikan sarden untuk cemilan ataupun bekal dari berbagai merek ikan sarden kalengan. Dan ada rasa dari pedas, manis. Lalu ada fakta menarik, jika kita mengkonsumsi ikan secara rutin dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Karena ikan mengandung protein, lemak, dan karbohidrat. Karena itulah ikan sarden kalengan mempunyai berbagai macam bentuk dari ukuran kecil ataupun besar. Kalian tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsi ikan sarden ini karena bisa manfaat bagi kesehatan tubuh. Produk sarden kalengan ini dari beberapa merek sudah mendapatkan sertifikasi halal dari LPPM MUI dan BPJPH. Merek ikan sarden yang halal yang kita ketahui bahwa ada sarden ABC, Botan, Gaga, Kingfisher, Yamato, Sumo, Berlian, Digitu, dan Master, dan banyak merek yang lainnya, bahwa kalau produksi ikan sarden kalengan ini sudah mendapatkan sertifikasi halal. Ngomong-ngomong masalah halal, apa sih halal? Halal adalah nama istilah dari agama Islam, sesuatu hal yang menurut kita yang bisa diperbolehkan, akan tetapi non-muslim juga menyukai karena kebersihan dan kualitas makanan serta minuman sampai dengan rasa yang berkualitas. Akan tetapi, kalian tuh juga harus mengecek kembali ada beberapa ikan sarden kalengan itu tidak halal. Tapi kebanyakan merek sudah mendapatkan sertifikasi halal. Saya akan memberikan bukti atau menunjukkan video bagaimana sih cara proses produksi ikan sarden kalengan. Minyak goreng Fortune terbuat dari bahan pilihan. Mengandung omega 6 dan 9, vitamin A dan E, non-transfer. Cepat panasnya, cepat matang, cepat renyah. Kres luar dalam. Super nikmat. Minyak goreng Fortune, kualitas sip, renyahnya yes! Proses produksi kali ini mulai dari penangkapan ikan dari laut, Samudra Hindia dan Pasifik oleh nelayan dengan waktu tidak sedikit tergantung faktor cuaca dalam penangkapannya. Setelah pengumpulan ikan oleh nelayan sesuai target yang diinginkan, segera menyimpan tempat atau box yang berisi es agar tetap segar. Habis itu nanti kebawa ke pabrik untuk mengelola ikan sarden kalengan. Sementara itu, sebelum untuk mengelola ikan, akan dicek dulu suhu untuk memastikan kalau ikan itu di bawah 5 derajat. Hal ini agar tidak mengalami pembusukan. Jika sudah mulutnya aman, ikan akan dibawa ke pekerja persortiran untuk mengelola.
Nah, ikan akan dipilih sesuai dengan bentuk ikan, dari yang kecil, sedang, dan besar. Pembersihan ikan terdapat dua metode. Yang pertama, metode otomatis. Yang kedua adalah metode manual. Metode langkah otomatis, pekerja hanya menyusun ikan ke dalam nanpan. Nanti akan kebawa ke mesin pemotong untuk menghilangkan kepala, ekor, dan dapat membersihkan seluruh tubuh sarden. Selanjutnya, metode secara manual. Dengan memotong ikan sarden ini menggunakan pisau dan memotong dari kepala, ekor, dan membersihkan kotoran ikan di dalam tubuh. Setelah memproses dua metode ini, langsung ikan ini akan memasukkan ke dalam kalengan. Akan tetapi, ikan dalam kaleng masih dengan secara manual. Karena untuk mencegah jika ada benda tajam yang masuk ke dalam tubuh ikan. Karena itulah dalam proses ini juga ikan itu harus ada menimbangkan ikan sebelum menuju pembungkusan atau bisa dibilang perebusan ikan agar matang. Jika sudah selesai, masuk ke dalam pembungkusan selama 2 menit. Setelah itu, kaleng akan dibolak-balik untuk memindahkan di conveyor. Semua sarden setelah bertahap proses dari bungkusan, dari pemindahan conveyor ini akan diurutkan dalam satu baris sesuai dengan jenis dan ukurannya. Jika udah sesuai dengan jenis ukurannya, akan diberikan rasa dan varian. Nah, rasa ini ada yang original, hanya ditambah minyak aja. Nah, jika yang varian ini hanya dikasih saus tomat atau rasa yang lainnya. Jika sudah semuanya diberikan rasa, akan menuju ke mesin penyegel. Akan ditutup di kalengan ikan ini. Jika semua udah disegel, akan keluar dari mesin. Bertujuannya untuk kalengan ini tuh berkedap udara untuk mencegah pembusukan. Kaleng akan menuju proses akhir, yaitu pembersihan menggunakan air yang mendidih untuk yang bertujuan agar produknya itu segar. Produk ikan sarden ini jika sudah jadi akan keluar secara otomatis dari mesin. Selanjutnya akan menuju ke packingan dalam pemasaran ke konsumen. Tidak perlu khawatir jika kita mengkonsumsi ikan sarden. Dari hasil produksinya si ikan sarden kalengan ini tidak menambah-nambahkan si ikan sarden ini karena ikan sarden itu prosesnya lumayan panjang dari penangkapan sampai dengan pengiriman ke konsumen. Dan alat-alat yang ada di pabrik untuk mengelola si produknya itu lumayan efisiensi dan bersih. Pembahasan kali ini bahwa kita sudah mengetahui proses produksi secara halal dari ikan sarden kalengan. Karena itu, saya pamit mengundurkan diri untuk pembahasan kali ini dari implementasi halal logistik pada makanan kalengan ikan sarden dari proses penangkapan sampai dengan proses mesin untuk menuju ke pengiriman ke konsumen. Karena itu, saya pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.